Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan Tuhan kepada kita dengan mengawali dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau karuniakan kepada kami pagi hari ini rahmat yang baru yang selalu ada dalam hidup kami, tak habis-habisnya, setiap hari selalu baru dalam hidup kami. Sungguh kami diajar untuk hidup senantiasa mengandalkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, untuk menjalani hidup kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kami, mengajar kami, agar firman Tuhan ini menjadi panduan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-16 hingga ke-20. Matius pasal ke-28 ayat 16 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, serta melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita hari ini adalah bukan remote control. Bukan remote control. Beberapa tahun yang lalu, televisi tidak dilengkapi dengan remote control, alat pengendali jarak jauh. Saya ingat ketika saya masih kecil, masih SD, untuk menyalakan televisi, untuk mematikan televisi, untuk mengubah saluran, untuk mengecilkan suara, untuk membesarkan suara, saya harus bangkit beranjak dari tempat duduk saya, menuju ke televisi, dan kemudian menyentuh tombol-tombol yang ada di televisi supaya berubah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi dengan adanya remote control, maka televisi yang kita tonton bisa berubah sesuai dengan kehendak kita. Apa yang kita inginkan, saluran yang kita inginkan, suaranya sekian besarnya, kemudian gambarnya mau seperti ini, kejelasan keterangan brightnya, kejelasan gambarnya mau seperti apa, kita bisa mengaturnya dengan kita hanya duduk diam di kursi dan menggunakan remote control kita untuk mengubah televisi itu. Kita hanya duduk, berdiam diri, menggunakan remote control kita, mengubah televisi di hadapan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
ketika dia menghendaki setiap murid-muridnya melakukan segala kehendaknya, menuruti segala perintahnya, melakukan segala apa yang sudah diajarkannya kepada para murid, Tuhan Yesus tidak menggunakan remote control. Tuhan Yesus tidak memakai alat pengendali jarak jauh seperti robot, seperti televisi. Tetapi bagian firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, Yesus Kristus berkata kepada para muridnya, bahkan mereka yang ragu-ragu, dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Ketika melihat dia, para murid menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus Kristus menegaskan kepada para muridnya bahwa aku berkuasa di surga dan di bumi. Aku bertahta dalam kerajaan surga dan memelihara kehidupanmu di bumi. Dan aku tidak menggunakan remote control. Tapi dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Yesus Kristus hadir bersama-sama dengan kita, hidup di dalam diri kita, dalam menjalani keseharian kita. Ketika kesulitan itu datang, ketika keraguan itu datang, ketika tantangan itu ada di depan kita, kita tidak sendiri. Yesus tidak menggunakan remote-nya. Ayo belok kanan supaya menghindar. Atau ayo belok kiri supaya kamu tidak mengalami kesedihan. Tidak. Yesus ada bersama dengan kita. Itulah janji yang menghiburkan setiap kita, murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil keselamatan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi mereka dengan keberanian mengatakan, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, kamu sembuh. Para murid meyakini Yesus Kristus berkuasa dalam kehidupan mereka, berkuasa di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus ada dalam diri kita. Maka murid-murid Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat, selalu ingat dalam nama Yesus Kristus yang selalu sertai mereka. Ketika sadar, menyadari, memahami Yesus senantiasa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman, para murid tidak pernah patah semangat. Meskipun ketika di dalam pemberitaan Injil mengalami banyak aniaya, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Saya tidak sendiri. Tuhanlah yang tolong saya. Paulus diingatkan, ketika aku sakit, ada duri dalam dagingku. Aku sudah minta kepada Tuhan, cabut, ambil duri ini, penyakit ini. Tuhan secara jelas mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata, kekuatanku menjadi nyata. Paulus menyadari, memahami Yesus Kristuslah
yang memberikan kekuatan pertolongan kepada Paulus. Di tengah segala sakit penyakit yang dia derita, Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Ketika menjalani pelayanan, kita menjumpai malaikat Tuhan, kemudian mengingatkan kepada Paulus tempat-tempat di mana kemudian Injil itu diberitakan. Memimpin setiap murid-murid yang mau hidup taat kepada panggilan, perintah Tuhan, dan segala kebenarannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan pernah menjadi putus asa di dalam kehidupan kita. Ketika kekecewaan itu datang, ketika penderitaan itu menerpa hidup kita, kegagalan itu nyata atas usaha kita, datanglah kepada Yesus Kristus. Ingatlah kepada Yesus Kristus yang selalu bersama-sama dengan kita untuk melangkah maju. Satu kali ketika melayani seseorang di kota Bandung, seorang bapak menceritakan bahwa 3 bulan sebelum berjumpa dengan saya, bapak ini mengalami musibah bahwa rumahnya kebakaran. Habis harta benda kekayaannya. Tapi sungguh syukur kepada Tuhan, anggota keluarganya selamat. Bapak mengatakan, tidak mudah bagi saya menerima kenyataan bahwa segala usaha jerih lelah saya habis dalam 1 malam. Tetapi ketika mengingat betapa Yesus itu kasih, Yesus itu melindungi keluarga saya, membuat saya tetap dapat melihat kebaikan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan tidak tinggalkan saya. Dan saat ini saya meyakini ketika saya harus melangkah kembali dalam usaha pekerjaan saya yang sudah habis-habisan ini, Tuhan akan buka jalan. Luar biasa Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapak ini dapat melihat Yesus itu tidak tinggalkan saya. Bahkan ketika musibah itu terjadi, saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan itulah yang kita yakini. Janji Tuhan, ya dan amin. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah janji Tuhan, dan setiap kita, murid-muridnya, memegang janji ini di dalam segala perkara kehidupan kita. Melangkah ke depan, meski terasa berat, tetapi Tuhan berjalan hadir bersama-sama dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Tuhan Allah yang tidak hanya duduk bertahta di surga dan menggunakan remote control untuk mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Yesus berjanji kepada kami
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janjilah yang kami pegang, kami yakini, percayai ketika kami mengarungi kehidupan di dalam dunia ini. Ada banyak perkara yang akan kami alami, yang sedang kami alami, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Bukan dengan remote control, tapi kehadiran, belas kasihan, kuasa dan kasih Kristus itu nyata di dalam hidup kami. Berkati untuk Sobat The Messenger di dalam kehidupan kami, baik usaha pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, keuangan, masalah dalam keluarga, segala perkara. Kami meyakini Tuhan hadir dalam hidup kami, memberikan anugerahnya, kebaikannya kepada kami semua. Ajar kami menjalani hidup ini meski terasa berat dalam melangkah, tapi kami tidak pernah sendiri. Ajar kami tetap setia kepada Yesus Kristus. Kami menyerahkan segala usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini, akan perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh, baik Kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain. Engkau yang memberikan perlindungan, pemeliharaan. Jauhkan kami dari segala kecelakaan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala niat jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk segenap anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Mereka tinggal di kota yang lain, bahkan negara yang lain, daerah yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan, lindungi mereka. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan Yesus, Engkau yang akan membuka jalan, mendatangkan damai sejahtera, kebaikan bagi setiap anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Khususnya untuk para tenaga medis, mereka yang melaksanakan program vaksinasi COVID-19 di tengah segala kesibukan, tanggung jawab yang dijalankan, bahkan perawatan-perawatan bagi mereka yang masih menderita. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, semua dapat berjalan dengan baik, ada kesembuhan, ada satu imun tubuh yang lebih kuat, lebih kebal dalam penyebaran COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sanggup menghapuskan, menghilangkan virus ini di negara kami Indonesia. Berkati untuk segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan para tenaga medis, disambut dengan baik seluruh warga masyarakat Indonesia, sehingga dengan kerjasama yang baik, sungguh semua itu mendatangkan kebaikan di dalam negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta kehadiran persekutuan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhanlah yang akan memimpin, menuntun langkah kehidupan kita, yang mendatangkan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan dengan remote control Tuhan mengatur hidup kita, tapi Dia hadir dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan kepada kita menjalani segala perkara dalam dunia ini. Setialah kepadanya, dengarlah suaranya, dan lakukanlah kehendaknya. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Amin.